Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus amat baik dalam hidup kita. Dan Dia telah membangunkan kita di hari yang luar biasa ini, Rabu 18 Januari tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita sama seperti Dia telah memberkati kita dan melewatkan kita dari malam kepada hari ini. Dan hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita juga. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan di sepanjang hari ini, mari landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 28 hari bersama Matius. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di hari yang ke-13. Maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-58. Judul renungan kita hari ini, firman itu harus berbuah di dalam kita. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Luar biasa, keberadaan Yesus selalu menarik perhatian banyak orang. Namun kali ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mengikuti Yesus sebab Yesus tidak sedang mengajar di rumah ibadat. Pengajaran Tuhan Yesus saat itu ditujukan kepada orang banyak dan ia mengajar tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus berbicara dan mengajar mereka dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan berbicara tentang hal sehari-hari yang sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dengan menggunakan perumpamaan, ajaran Tuhan Yesus dapat dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Dan dalam perikop hari ini, mengenai perumpamaan tentang seorang penabur mencerminkan kehidupan masyarakat agraris atau suka bercocok tanam pada masa itu. Seorang penabur biasanya akan menaruh benih di sebuah kantong dan ia akan mengambil segenggam sambil berjalan melintasi ladang. Ia lalu akan melemparkan benih itu ke sisi kiri pun ke sisi kanan ladang yang akan dilintasinya. Benih yang dilemparkan oleh penabur itu bisa jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, tempat penuh semak duri, atau tempat subur. Arti dari perumpamaan ini adalah sang penabur adalah Yesus sendiri dan benih yang ditabur adalah firman Tuhan yang diajarkannya. Hasil dari pemberitaan firman Tuhan dijelaskan melalui 4 jenis benih yang jatuh di tempat yang berbeda. Ada orang yang menolak firman Tuhan sehingga tidak bertumbuh. Ada yang tidak berakar mendalam sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Ada yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidupnya sehingga selalu khawatir tentang kehidupannya. Ada pula yang punya hati yang terbuka, tekun, tidak mudah menyerah, sehingga hidupnya senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, kita masing-masing termasuk tipe yang mana? Doaku, sidang jemaat Tuhan, saudara, kita semua adalah tipe orang yang punya hati yang terbuka, tekun mempelajari firman Tuhan. Ketekunan itu membawa kita kepada kekuatan untuk tetap bertahan dalam situasi sulit sekalipun. Dan tetap percaya Tuhan ada di sana untuk menolong kita. Jangan pernah izinkan hatimu seperti hati yang membatu. Jangan pernah izinkan hatimu seperti tanah yang penuh dengan duri. Tapi biarkan Tuhan mengolah hatimu menjadi tanah yang subur untuk ditaburi firman Tuhan. Renungan setiap pagi hari, firman Tuhan yang saudara baca, firman Tuhan yang saudara dengarkan pada hari Minggu, terima dengan penuh sukacita. Biar tanah hati kita menjadi subur, sehingga rohani kita semakin kuat, dewasa di dalam Tuhan, cakap menanggung segala perkara, dan kuat menahan segala goncangan iman. Dengan demikian, sampai pada harinya ketika Yesus datang kali kedua, Dia mendapati kita sabas bagi kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.